Pak Dewa luar biasa. Pak Dewa luar biasa. Pak Dewa luar biasa. I saw it coming from miles away. I better Ya, speak up if I silakan got duduk something Bapak to Ibu. say. Sudah. 'Cause it ain't over. Tadi udah goyang-goyang kita, jadi saya lihat sudah panas semuanya. Ada yang masih kaku nggak pinggangnya? Kalau masih kaku saya putarkan lagi satu lagu. Sudah dibalur? Oke. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada semua peserta PTT Bandung. Ini yang pertama kali di kota Bandung. Saya ditunjuk oleh Pak Putu mewakili perusahaan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu perusahaan Paras secara utuh agar Bapak Ibu juga tahu nanti apa ini perusahaan tempat Bapak Ibu bergabung. Ini semua sudah member kan? Atau ada yang belum? Ada yang belum? Siapa yang gabung tahun ini? Ada? Coba angkat tangan. Oh, ada yang tahun ini. Tahun 2022? Ada. Dedengkot tahun 2017 ada enggak? Aduh. Saya lihat soalnya ada Dedengkot dari tahun 2017. Jadi sangat setia dengan Paras, masih aktif menjalankan bisnis dan membagikan pengalaman memakai produk Paras. Itu saya sangat berterima kasih sekali. Yang saya tahu di situ ada Mbak Cici dan juga Mbak Dewi ya. Mbak Cici dari Purwakarta, Mbak Dewi juga itu dari awal kita berdiri. Malah dari sebelum berdiri kalau nggak salah itu. Beliau sudah bergabung dan sampai sekarang masih rutin dan terus menjalankan bisnis Paras. Jadi saya apresiasi sekali. Mungkin boleh beri tepuk tangan. Ya, kira-kira dari Bapak Ibu di sini siapa yang paling jauh? Ada nggak yang sampai 4-5 jam perjalanan kira-kira? Waduh, yang angkat tangan boleh mungkin kasih mic-nya sebentar. Sana Pak. Jadi biar nggak tegang dulu ya. Silakan Ibu perkenalkan nama dan asal dari mana? Ya. Nama saya Valen, panjangnya Valentina Sri Sumardianti, saya dari Jogja. Ibu Valentina, salam Ya. kenal Bu. Sebenarnya selalu pengen ikut acara Paras, tapi di Jogja kok sepi gitu ya, nggak pernah ada acara. Makanya ini kemarin ada acara, terus Pak Putu, Pak Pasek bilang, udah Ibu datang aja, tiketnya saya yang bayar, tiket masuknya. Wah, sponsornya Pak Pasek ya? Sponsornya Pak Pasek, makanya saya bisa sampai di sini. Saya baru datang tadi pagi jam 7, mandinya di stasiun. Berapa jam Ibu? Dari malam berangkat setengah 12 sampai di sini jam 7 kurang 5. Waduh, tepuk tangan dong semangatnya Ibu Valentina. Ya, terima kasih Ibu. Jadi saya lihat soalnya tadi beragam ya, ada yang 1 jam, 2 jam. Ternyata ada sampai ini ya, 6 jam ya total ya. Waduh, keren. Yang terjauh sebenarnya ada, tapi dari Bali naik pesawat Bu. Aduh, effortnya luar biasa. Saya apresiasi kepada ini rekan-rekan yang sudah hadir. Ini saya dapat waktu 45 menit. Mudah-mudahan cukup. Dan untuk mempersingkat waktu saya mulai ya, izin Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh MC terkait dengan profil saya. Benar, saya dengan Pak Putu itu dari sebelum berdirinya Paras. Jadi kami merintis dari awal, saya gabung dengan Pak Putu tahun 2013 bulan 6 tanggal 3. Jadi saya masih ingat di mana pada saat itu saya baru belum tamat kuliah. Saya kuliah di jurusan IT, saya belum tamat, masih nyusun skripsi, saya sudah dipanggil dan ya syukur alhamdulillah Astungkare itu berjodoh dengan Pak Putu dan juga dengan perusahaan. Akhirnya saya join. Dan awalnya ya walaupun saya jurusan IT ternyata pekerjaan saya bukan IT. Saya disuruh serabutan waktu itu. Tapi ternyata awalnya kan berpikir nih saya kuliah kenapa jadi tukang packing sekarang gitu. Kenapa jadi admin sekarang. Semua pekerjaan saya ambil. Namun
Pak Putu bilang, ya untuk menjadi orang besar kita harus tahu banyak hal. Sehingga saya ambil kesempatan tersebut untuk belajar banyak hal. Kalau dulu saya sering sama dengan Bapak Ibu pekerjaannya. Saya tim promosi, saya tim packing, saya tim pencatatan admin, sampai itu saya menjadi tim tukang bersih-bersih apa namanya ya kayak di rumah gitu, semuanya saya ambil pekerjaannya, ibu rumah tangga lah gitu, saya ambil semua pekerjaannya. Karena kebetulan saya tinggal di mes. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Pak Putu berkembang dan saya juga semakin banyak teman. Dulu 10, bertambah 20, tambah 30, sekarang sudah hampir 200 karyawan total ya Paras Group. Jadi saya pun dikasih kesempatan untuk terus naik kelas, untuk terus belajar. Saya anggap ini belajar bukan bekerja. Malah kemarin di pelatihan ATS dibilang bekerja keras adalah hiburan. Ya, kalau saya tambahan, bekerja keras adalah belajar bagi saya. Saya belajar banyak hal dan saya sampai sekarang ini ditunjuk sebagai direktur pelaksananya Paras Group, itu saya bersyukur sekali. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan, karena ini terus terang Bapak Ibu, saya itu 100% di Paras. Saya istri juga di Paras, sama seperti Bapak Ibu, istri saya leader. Sekarang jadi elite leader. Saya dari sebelum pacaran dengan istri sudah menjalankan bisnis Paras. Dan sekarang sampai menikah. Jadi semua kehidupan saya itu terkait dengan Paras. Makanya ketika saya akan cerita pengalaman saya. Saya akan cerita apa yang saya alami, saya tidak cerita karena saya ini adalah perwakilan perusahaan, tidak. Tapi benar-benar saya ini memang bergantung hidupnya dan ada di dalam bisnisnya Paras dan juga di perusahaannya Paras. Jadi itu disclaimer dari saya ini cerita pengalaman bukan cerita teori gitu. Ya, saya mulai. Jadi dulu pada tahun 2016 Pak Putu pertama kali menginisiasi sebuah produk namanya Paras Natural Oil. Bapak Ibu, dulu kita itu belum ada izin 2016. Pak Putu coba pasarkan dan ternyata banyak yang sembuh. Awalnya itu ART-nya sembuh, setelah ART sembuh, dapat juga dari Manado sembuh, dari Bandung juga ada, akhirnya Purwakarta, Mbak Cici yang saya bilang akhirnya memutuskan gabung jadi mitra, Bu Dewi juga dan rekan-rekan di bawahnya juga gitu. Sampai sekarang bertelur semuanya menjadi seperti ada Bapak Ibu di sini. Itu berawal dari garasi rumah tahun 2016. Karena kita ingin lebih besar, akhirnya kita mendirikan sebuah perusahaan. Akhirnya mendirikan sebuah perusahaan dengan visi ingin melestarikan warisan pengobatan Nusantara. Itu visinya dengan berbasis pada nilai luhur kearifan lokal Nusantara. Itu visinya Pak Putu. Nah, gimana caranya begitu? Karena dari dulu saya cerita sedikit tentang Pak Putu ya. Saya tahunya Pak Putu itulah orang yang sangat pembelajar. Beliau sangat suka baca buku. Saya sering dikasih buku, saya belum habis 10 halaman, beliau sudah habis 2 buku. Bayangkan, kalau untuk memberikan pelatihan seperti sekarang, beliau itu bisa baca 5-10 buku untuk memberikan kita wawasan lebih luas. Dan beliau sudah menjalankan bisnis di bidang kesehatan itu hampir 20 tahun. Total dari sebelum beliau mendirikan Paras, itu sudah memang benar-benar fokus mendirikan, membesarkan brand-brand herbal. Sehingga pada saat Paras lahir, akhirnya cepat ininya, besarnya. Itu bukan berarti sebuah keajaiban, tapi memang persiapan sama seperti sebuah pohon bambu ya. Akarnya dulu sudah kuat, akhirnya ketika melejit sedikit jadi bambu muda, cepat sekali itu hitungan hari bertumbuh berapa senti, kan begitu kalau filosofi pohon bambu. Sama seperti itu yang Pak Putu alami. Dan di sana saya sangat beruntung terlibat di dalam lingkaran tersebut. Sehingga bisa ini menyusun visi, kemudian menyusun misi perusahaan kita yang namanya ada perusahaan PT Parasada Nusantara. Di mana kita launching pada tahun 2017. Kira-kira di sini ada nggak yang hadir pada saat launchingnya? Ada nggak? Kalau nggak ada, ya berarti pembicaranya hadir waktu itu, Pak Alit, Pak Pase. Mungkin teman-teman di sini belum hadir karena itu awal kita. Nah, selanjutnya kita bertumbuh terus. Sempat ditangkap BPOM pernah. Saya juga merasakan di mana Badan POM datang, Pak ini produknya belum izin.
belum ada izinnya loh ini Bapak pasarin. Ya udah kami nggak tahu gitu. Karena waktu itu benar-benar kami tidak tahu. Akhirnya Pak Putu punya visi yang sangat bagus, itu yang dikembangkan. Akhirnya semuanya diurus dan sekarang Bapak Ibu jangan khawatir. Produk Paras sudah legal, perusahaan Paras sudah legal, halal pun sudah. Secara umum kita sudah aman dari sisi hukum gitu. Jadi saya rasa Bapak Ibu berkarir di Paras sudah sangat nyaman, tidak ada perlu lagi khawatir terkait dengan kasus hukum. Kalau dulu masih was-was, kalau sekarang sudah aman banget. Kita secara NIB perusahaan sudah ada, kemudian dari sisi surat izin penjualan juga sudah ada. Nah, ini milestone ya, jejak perjalanan kita Bapak Ibu ya, silakan dilihat di slide. Apa yang telah kita capai dari awal berdirinya Paras sampai sekarang ini. Luar biasa kalau menurut saya. Gimana Pak Putu mewujudkan visi dan misi perusahaannya tersebut bukan hanya dalam bentuk tulisan yang tadi. Tapi benar-benar realisasinya adalah kita dibangun 3 pabrik sekaligus. Itu saya juga ngeri. Saya pernah juga bekerja di perusahaan multinasional seperti saya sebut merek mungkin Indomaret ataupun PT Wing Surya gitu. Saya dulu di sana. Saya tahu bagaimana sebuah perusahaan kecil bertumbuh juga karena sering juga ikut di UMKM. Tapi ini Pak Putu nekat. 3 pabrik, perusahaan itu baru berdiri 2 tahun Bapak Ibu. 2017 resmi, 2016 tidak resmi ya. 2017 resmi, 2018 sudah berani investasi di 3 pabrik. Pabrik kosmetik, laboratorium, dan pabrik obat tradisional. Jadi saya rasa itu adalah sebuah komitmen nyata bagaimana Pak Putu mewujudkan visi dari perusahaan Paras ini sendiri. Dan saya yakin itu tujuannya adalah untuk kita juga. Bagaimana para mitranya Paras agar terus bisa bertumbuh. Sehingga pabrik ini adalah dasar kita menciptakan produk-produk sebagai senjata kita membangun bisnis di lapangan. Setelah pabrik, kita mengadakan ulang tahun yang kedua, waktu itu di Bali Nusa Dua Convention Center. Kemarin-kemarin kan isu itu G20 di Bali. Ada yang tahu nggak? Ada nonton videonya? Itu dibikin di tempat yang sama, seperti kita menyelenggarakan acara ulang tahun. Kita udah bikin duluan, kayak gitu. GWK juga kita udah pernah pakai itu yang dipakai jamuan makan malam. Kita udah pernah yoga bersama di sana ya. Jadi sudah luar biasa di tahun kedua perkembangannya. Dihadiri 1.700 orang, nanti saya akan putarkan videonya. Biar kita bisa lihat bagaimana keseruan acaranya. Sampai sekarang kita terus bertumbuh Bapak Ibu. Kita terus bertumbuh, Oh ya, ini pabriknya yang tadi ya. Jadi ini pabrik kosmetik Bapak Ibu. Kemarin juga pada saat teman-teman ada pelatihan di Bali, kunjungan juga ke sini, dan sekarang bukan hanya 1, sudah ada 3 gedung di sini. Ini yang pabrik obat tradisional, kemarin juga teman-teman yang ke Bali dapat kunjungan ke sana, melihat di dalamnya. Ini gudang pabrik obat tradisionalnya, gudangnya kayak kafe. Ini laboratorium, dan ini untuk ekstraksi kita. Ini ekstraksi kita di Luwes. Kalau Bapak Ibu ke Bali itu ada dekatnya Jogger, jadi ada baliho kita di depannya. Nah itu pabrik kita, ekstraksinya di sana. Total itu sebenarnya 4, tapi ini masih kita belum jalankan. Yang ini masih bisa kita belum jalankan, makanya saya nggak tulis tadi. Tapi bangunannya sudah ada, lahannya sudah ada, itu hampir 1 hektar. Itu investasinya kita untuk menjamin kalau kita tuh komitmen menjalankan perusahaan Paras ini serius begitu. Ya. Dari pabrik-pabrik tadi banyak menelurkan produk-produk berkualitas. Jadi kalau dulu mungkin kita bikin produk itu berdasarkan keinginan Pak Putu. Tapi kalau sekarang tim sudah lengkap, kita punya laboratorium, kita punya tim apoteker R&D yang kuat. Sehingga kalau membuat sebuah produk sekarang bukan berarti berdasarkan keinginan, tapi juga pangsa pasar, data statistik yang jelas, kemudian bagaimana nanti di pasar, bagaimana diterimanya, kemudian dasar pemikirannya seperti apa, karya ilmiahnya seperti apa. Itu sudah kita rancang semuanya, kerjasama dengan dokter juga sudah kita lakukan. Sehingga saya berharap dengan adanya semua itu tambah meyakinkan kita kalau perusahaan adalah pilihan Bapak Ibu yang paling benar, gitu ya. Produk kita sudah dipakai banyak sekali. Jadi total gitu lebih dari 1 juta botol sudah laku.
Ini saya disuruh mengisi acara PDD, saya gali data, saya buka data ke accounting kami. Jadi ke accounting kami, berapa sih kira-kira penjualan produk Paras selama ini gitu. Ternyata udah hampir ke 2 juta sebenarnya, tapi saya tulisnya 1 juta plus. Nggak mau saya melebih-lebihkan. Saya tulis 1 juta plus total yang sudah terjual. Dan dari sana saya gali lagi ke tim marketing communication. Kira-kira berapa testimoni yang sudah masuk gitu. Ternyata ratusan ribu testimoni sudah masuk. Artinya ratusan ribu pelanggan sudah pakai dan merasakan khasiat produk Paras. Benar nggak apa saya bohong ngomong? Bapak Ibu kan pengalaman di lapangan. Kira-kira benar nggak? Berarti ini data saya nggak ngawur kan? Iya. Dari sini lebih ada dari 10.000 mitra sudah terbantu. Termasuk Bapak Ibu di sini adalah bagian dari keluarga besar 10.000 tersebut. Ya. Dan itu yang sudah kita capai dari sisi perusahaan. Sekarang bagaimana dengan para mitranya Paras? Para mitranya Paras apa yang didapetin? Para mitranya Paras gimana perkembangannya gitu? Saya gali lagi dari tim accounting, kira-kira promo yang sudah kita keluarkan apa saja gitu. Ini gambarnya di layar ya. Saya juga nggak menyangka pada saat data ini muncul. Ternyata sudah hampir puluhan mobil kita keluarin Bapak Ibu. Di sini nih banyak ada penerimanya ya, ada Pak Alit, Pak Pasek juga, Pak Wayan Tulus. Mereka itu dapat bukan 1 mobil, ada yang dapat 3, dapat 4 mobil, setiap tahun dapat mobil. Saya berharap Bapak Ibu nanti salah satu di sini dapat mobil, ya, amin. Mobil dapat, nah ini mungkin di sini banyak nih, yang dapat emas kemarin promo pandemi siapa? Ada nggak? Yang dapat emas, angkat tangan, oh, ada orangnya ya, real. Ini juga saya bikin berdasarkan data real. Yang kemarin dapat HP tahun ini, tahun lalu ya, 2022. Juga ada. Pak Evan dapat apa Pak? Oh HP-nya di bawah. Ya. Kalau 2 tahun lalu kita iPhone dapatnya Bapak Ibu. Cek. Oh ya. Kalau tahun sekarang itu memang HP-nya Oppo tapi kameranya bagus. Jadi untuk selfie itu bagus banget. Total. Cruise, kita juga ada cruise. Cuma waktu itu kita belum berangkat. Karena terus terang 2020 kita reward cruise pandemi. Ya, bulan Maret pandemi sehingga kita belum bisa berangkat. Tahun ini kita bikin lagi cruise. Saya berharap kita bisa bareng-bareng nanti naik cruise Bapak Ibu. Bareng-bareng saya juga. Saya sudah punya tiketnya 1 dari istri soalnya. Saya sudah punya jatah tiket 1. Ya, amin Bu, menular Bu. Kalau yang baik-baik cepat menular Bu, apalagi Ibu duduk di depan boleh. Ya, ini selain juga kita membagikan reward, perusahaan secara rutin itu memberikan bantuan sosial kepada banyak panti asuhan di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Saya sendiri ikut menyerahkan bantuan itu juga, jadi saya tahu. Ada di Kupang, di Bali, di Jawa juga ada begitu. Mudah-mudahan nanti terus bisa sampai ke Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa. Banyak sekali. Jadi perusahaan Paras ini menghidupi banyak sekali segmen masyarakat. Dari petani, kemudian dari pedagang di pasar begitu, dari para mitranya. Akhirnya para panti asuhan juga terbantu mendapatkan dana dari kita gitu. Jadi berbanggalah kita karena kita ada di bagian dari Paras. Kalau terus terang saya bangga sekali. Saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan dulu walaupun dari awal jadi tim yang gak jelas begitu. Tapi sekarang sudah sangat-sangat jelas semuanya. Ini yang saya bilang tadi, bagaimana keseruan ulang tahun Paras yang kedua. Mungkin lampu boleh dimatikan sedikit. Kita putar videonya ya. Biar sama-sama kita lihat bagaimana keseruannya. Ini 1.700 orang ya. Ini manusia Bapak Ibu ya. Ini manusia. Mungkin foto-foto Bapak Ibu ada di sini mungkin. Udah? Selamat pagi. Saya Dewa Putri Bawah Yundi akan mengarahkan langsung acara ini.
Sebarkan cinta ke seluruh dunia. Sebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Sebarkan Faras untuk dunia lebih baik. Karena Faras hadir dari cinta untuk melayani. Di Faras tidak ada mengenal istilah gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar lagi. Kegiatannya sejak awal, aku melihat ternyata di Faras itu orangnya luar biasa. Ada kerendahan hati. Aku lihat merajut kebersamaan Nusantara itu aku lihat fisik dari Faras. Hari ini kita bahagia sekali berkumpul 10.000 orang dalam rangka Semarak HUT Faras yang kedua. Dan acara ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari Bapak Bupati Badung, Bapak Nyoman Giri Prasto. Tepuk tangan toh. Giri Prasto adalah bagian dari keluarga besar Yoga Ketawa yang ada di Pulau Dewata yang kita cintai. Terima kasih kepada semua peserta Yoga Tertawa yang bisa hadir hari ini mensukseskan acara kita. Janji suci Faras Sadang Nusantara. Hari ini saya dengan tekad yang bulat berjanji akan terus berjuang bersama Faras Sadang Nusantara sampai satu, terwujudnya dunia yang lebih sehat dan terhindar dari segala penyakit. Dua, terwujudnya dunia yang lebih sejahtera tanpa ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tiga, terwujudnya dunia yang lebih indah dan bahagia, penuh senyum dan tawa. Jayalah semesta raya. I can change the world. You can change the world. We can change the world. Kalau hati dan pikiran kita bahagia, kita akan selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Berjuanglah, tegakkan Nusantara ini, tegakkan Indonesia ini, tegakkan sangsaka merah putih sampai kapanpun negeri ini ada. Faras Sadang Nusantara.
begitu kemampuan kamu meningkat, penghasilan kamu meningkat. Aku berdiri dan langkahkan kaki, dan ku mulai hari bersama dengan Faras. Selamat buat Pak Putu, semoga sehat selalu, jaga diri baik-baik, tebarkan cinta seluruh negeri, bahkan sampai ke dunia. You can change the world. Terima kasih semua. I love you. Go Diamond! Kita bagi seluruh Nusantara, Farasa dan Nusantara, penuh cinta untuk melayani. Ku bangga jadi bagianmu, jadilah nomor satu. Farasa dan Nusantara, penuh cinta untuk melayani. Jadilah sumber sukacita bagi seluruh Nusantara. Farasa dan Nusantara, penuh cinta untuk melayani. Ku bangga jadi bagianmu, jadilah nomor satu. Jadikan Faras bisnis dan pelayanan yang terbaik di dunia. Total 1.700 ini ya. Oke. Tepuk tangan. Walaupun Bapak Ibu belum semua bisa hadir di acara ulang tahun kemarin, kita tiap tahun mengadakan acara ulang tahun. Mungkin masih diperbaiki sound. Oke. Di tahun ini pun kita mengadakan acara ulang tahun, itu di tanggal 22 Juli. Nanti ada di gedung yang sama, di BNDCC, artisnya nanti ada Judika. Mudah-mudahan Bapak Ibu silakan hubungi mitra atasnya. Kalau belum pegang tiket hubungi mitra atasnya. Nanti kita akan bikin sebuah fenomena baru berarti di Bali ya. Harusnya Bapak Ibu ikut terlibat. Dari tadi ada satu quote yang saya suka ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dengar ya, Bapak James Gui itu ngomong tadi apa? Ketika kemampuan kita meningkat, maka penghasilan kita pun meningkat. Itu yang saya alami. Dulu saya menjadi tukang packing, penghasilan saya 2 juta. Ketika naik kelas jadi manajer, penghasilan saya udah di atas 10 juta. Berarti kalau sekarang jadi direktur saya nggak mau bilang. Ya, itu dari sendiri. Dari istri juga sama istri saya. Penghasilannya umurnya baru 27 ya, sekarang 27. Tapi penghasilannya itu udah selalu di atas umurnya, nggak pernah di bawah umurnya dia. Itu motivasi, semoga apa data real yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu di sini. Karena saya yakin PTT ini pun Bapak Ibu hadiri gimana tujuannya? Pasti untuk belajar. Ya, tujuannya belajar berarti untuk menaikkan penghasilan. Harusnya begitu. Ya. Ada 1.700 peserta. Kira-kira kenapa mereka mau datang dan juga menjalankan bisnis di Paras? Karena ini salah satunya Bapak Ibu. Kita menganut sistem bagi hasil. Artinya balance antara perusahaan dengan para membernya, balance penghasilannya, balance pembagiannya, dan kita real memang seperti itu. Kita di operasional tuh nggak ngambil banyak-banyak, cukup 45%. Yang penting kita bisa ekspansi untuk terus mengembangkan bisnis dan juga data pendukungnya Paras. Tapi 40% kita lempar lagi, karena kita tahu kalau tanpa Bapak Ibu semua Paras kan nggak bisa besar. Kita tahu, tanpa kita kerjasama dengan adil kita nggak bisa besar. Oleh karena itu kita bentuk sistem bagi hasil di mana 40% itu jatuh ke mitra. Jatuhnya jadi apa? Ada jadi bonus bulanan, ada jadi bonus rekrut, ada jadi bonus kompetisi, ada jadi beban biaya acara dan lain-lain. Itu kita hitung semua.
Bahkan kalau ditambah dengan promosi itu jatuhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang perusahaan saya dapetin. Ya, coba dihitung-hitung kira-kira besar apa enggak gitu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu coba dengan omset sekian, berapa persen Bapak Ibu dapetin? Coba dihitung sendiri. Real semuanya dari bonus jualan, kemudian bonus rekrut, bonus jaringan, bonus promo kompetisi, itu semuanya. Gede loh itu, gede. Kalau saya dulu di perusahaan yang menjalankan bisnis lain itu nggak dapat segitu. Dan di sini lebihnya adalah kalau sudah Pak Putu membangun sebuah perusahaan, itu pasti tidak pernah setengah-setengah, 100%, bahkan lebih. Makanya ketika beliau membentuk sistem Paras dengan namanya network marketing, beliau siapin support sistemnya agar kita bisa bertumbuh, agar para mitranya Paras bertumbuh. Caranya gimana? Disiapin namanya One System. Apa itu One System? Itu tempat wadah kita bertumbuh, belajar bareng. Jadi sistem pendidikan dan jenjang karir kita sebagai member Paras. Itu namanya One System. Ada aplikasi namanya One Apps. Itu nanti Bapak Ibu boleh, kalau misalkan belum punya silakan hubungi mitra atas, download aplikasinya. Kemudian bagaimana cara pakainya biar sekalian diajarin. Alat bantu semua udah siapin. Siapa di sini yang sudah mengikuti sosial medianya perusahaan? Ada? Atau ada yang belum? Kalau yang belum silakan langsung cari ketik di Telegram ada, di Instagram ada, di Facebook ada. Karena di sanalah kita taruh semua kebutuhan promosi Bapak Ibu. Brosur, gambar, spanduk, dan lain sebagainya. Kita sudah siapin. Kita punya satu departemen khusus untuk memenuhi kebutuhan promosi Bapak Ibu. Itu jumlahnya 10 orang total. Jadi kebutuhan video, foto, artikel, dan lain sebagainya kita sudah siapin. Tim yang fokus untuk melaksanakan tersebut. Nah, sekarang baru saya ngomong ke tahun 2023 ya. Ini target kita dari perusahaan. Sebulan, jadi saya ditarget juga gimana caranya untuk mewujudkan agar ada 15 orang yang VIP dan pasti ada 90 orang yang Star Ruby. Ini target. Kenapa saya bicara target? Karena Bapak Ibu adalah rekan kerja saya juga. Jadi saya omongin ini agar kita sama-sama tahu kalau ini adalah goal kita nanti harus kita capai setiap bulan. Gimana caranya mencapai target? Kemarin saya cerita dengan Pak Lili. Jadi nanti Pak Lili C. Anggara juga mengisi acara ini Bapak Ibu dari siang sampai sore. Beliau adalah seorang expertnya di bidang network marketing, pengalamannya banyak sekali di internal perusahaan maupun sebagai leader. Nanti silakan Bapak Ibu pastikan bahwa catatan tulis apa yang beliau sampaikan. Jadi secara kenyataan beliau sudah sangat-sangat teruji di dalam menjalankan bisnis network marketing. Saya tanya kepada beliau, saya kan orang manajemen, berarti saya harus tanya, Pak, gimana ciri-ciri perusahaan network marketing yang bisa bertahan lama dan bisa saya ikuti gitu. Pertanyaan saya gitu langsung. Saya kan takut juga begitu. Apakah yang sudah perusahaan saya lakukan sudah benar apa enggak? Beliau bilang ada 4. Sebuah perusahaan network marketing itu akan bisa sustain atau bertahan jika terus melakukan inovasi di 4 titik ini. Di bidang produk, di bidang SDM, di bidang marketing plan dan di support system. Pastikan perusahaan kamu ini ada. Kalau misalkan nanti salah satu ini tidak ada, tidak akan bisa bertahan lama. Bisa bertahan 5 tahun, 6 tahun gitu, tapi habis itu enggak kuat. Inilah yang menjadi pondasi kita berpikir, akhirnya sebagai manajemen saya fokusin ke ini. Sebagai manajemen saya fokusin bidang kerja saya ke ini, dan ini pun ternyata berefek kepada para member-membernya Paras. Ya, di tahun 2023 ini kita akan luncurkan 4 produk. 4 produk baru, di mana kemarin kita sudah ada bagikan sampel, itu namanya Mata Naya, kapsul mata, bagus untuk meningkatkan kesehatan mata dan menjaga kesehatan mata. Itu 1. Dan nanti karena kita melihat data, 80% membernya Paras adalah ibu-ibu. Di sini benar nggak? Mana lebih banyak cewek atau cowok sekarang? Cewek. Makanya kita, kalau haid ini kan masalah setiap cewek ya. Ada nggak cewek yang nggak haid ya? Sakit berarti nih, kasihan. Makanya kita bikin yang namanya minuman pelancar haid. Itu kita bikin. Kemudian ada vitamin rambut, ada pelancar ASI. Karena sebagai seorang ibu pasti semua mendambakan punya anak dan masalahnya yang sering terjadi adalah
asinya tidak lancar. Kita bikinkan produknya. Itu yang rencana kita di tahun 2023. Dan ada fakta baru yang saya temui Bapak Ibu, dari semua produk Paras yang kita launching. Setiap kita launching satu produk Paras, itu omset naik 8%. Omset perusahaan, berarti harusnya omset grup juga naik. Kira-kira kalau tahun 2023 kita launching 4 produk baru, berapa persen naiknya? 32%. Itu saya pakai persentase terendah. Saya pakai persentase terendah. Kalau misalkan lagi booming produknya seperti Rose Para dulu lebih. Tapi paling rendah itu 8%. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang omsetnya masih 10 juta, tambahlah 32%. Minimal harusnya dengan produk baru segitu bertambahan omset Bapak Ibu. Ini by data saya ngomong. Saya pakai data terkecil. Selain produk, kita akan fokus pengembangan di SDM. Kita bentuk yang namanya tim Markom tadi, dulu nggak ada, sekarang saya bentuk. Dan itu ada mereka satu gedung sendiri yang fokus untuk memenuhi kebutuhan para member. Termasuk menyelenggarakan acara ini pun itu inisiasi dari Markom. Ada 2 orang tim Markom datang ke sini untuk membantu tim Bandung menyelenggarakan acara ini dengan baik. R&D kita yang tadi menginisiasi terciptanya produk-produk ini. Jadi mereka research dan menemukan komposisi terbaik agar bagaimana nanti ini bisa berefek maksimal bagi para pemakainya. Itu sudah. Di IT, secara IT, sebagai seorang mitra Paras, itu kita sudah disediakan namanya aplikasi Paras Apps. Di mana kita bisa belanja langsung dari aplikasi, tinggal transfer, tinggal tunggu di rumah. Jadi sudah seperti belanja Shopee ataupun Tokopedia atau Bukalapak lah. Sudah seperti itu. Dan ini kita terus kembangkan. Bapak Ibu di sini boleh usul. Kira-kira aplikasi ini apa kekurangannya, mau ditambahin fitur apa, itu boleh. Kita akan mau terus membuka kesempatan untuk menerima saran. Nanti kita bisa eksekusi. Dari support system, itu ada jenjang karir, ada kegiatan rutin yang tadi sudah disampaikan MC, reward. Nah, terkait dengan promo, ini tahun 2023. Ini akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Beliau juga pembicara yang sangat pengalaman dan sudah banyak membuktikan kalau mendapatkan banyak reward dari Paras. Kita ada promo ya, yang paling berkesan bagi saya ini, promo turbo program. Saya mensponsori 3 paket bisnis, saya dapat cash 1 juta di luar bonus sponsor. Bonus sponsor mensponsori paket bisnis adalah 200.000 per orang. Total, dengan mensponsori 3, saya dapat duit 1,6 juta. Inilah kita lempar payout terbesar kita itu ke bawah. Kita lempar duit terbesar kita itu bukan ke leader atas, tapi ke bawah, ke Bapak Ibu yang baru merintis. Sehingga kita luncurkan program ini. Saya berharap di sini bisa semuanya memanfaatkan program ini dengan baik. 1,6 juta ya dapatnya ya. 1 juta ini dari cash rewardnya, 600.000 itu dari bonus sponsornya. Jadi gede banget. Makanya saya sebagai orang manajemen was-was juga. Pak, ini hati-hati Pak, ini takutnya malah jebol perusahaan gitu. Nggak apa-apa, kita lempar ke bawah, kita lihat perkembangannya. Kasihan juga mereka yang baru mulai itu agar mendapatkan amunisinya. Jadi saya setuju gitu. Dengan pemantauan terus-terusan. Karena terus terang kalau ini dimainkan oleh orang yang ngerti itu berbahaya. Makanya tapi kalau Bapak Ibu melakukannya dengan alami, ini bagus sekali. Karena ini bisa menjadi dorongan motivasi juga. Dalam rekrut 3 bisnis dapatnya 1,6 juta. Lumayan gede sekali. Ya, ini jenjang karir nanti juga dijelaskan oleh Pak Alit, pembicara selanjutnya. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dunia bersama Paras. Tahun ini adalah tagline kita, See the World with Paras. Kita akan berkeliling dunia dan melihat dunia bersama Paras dengan cara kita meluncurkan program-program reward yang hadiahnya adalah ke luar negeri. Ada ke cruise, ada ke Turki, ada ke Jepang, seperti yang sudah tadi ditayangkan videonya. Itu program kita. Saya berharap sekarang ini dari Bandung yang datang ini hampir 90 orang, ada minimal setengah yang lolos, ada semuanya. Mau setengah ada semuanya? Yang mau angkat tangan? Mau nggak? Ya, kalau mau ketemu dulu dengan
kita nanti di Bali. Ada step pertama itu adalah kita acara di Bali. Nah, disinilah nanti pengenalan dengan pabrik-pabriknya, dengan manajemen, dengan Pak Putu langsung nanti di Bali ya. Saya berharap kita semua nanti dimudahkan jalannya untuk bisa tembus promo kompetisi Paras di tahun 2023. Ya. Jadi sekian yang mungkin saya sampaikan. Tadi saya sudah digini-giniin sama tim kipernya di belakang. Ini promo-promo yang nanti juga akan dijelaskan. Dan terakhir, mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu, ini dari lubuk hati yang saya terdalam. Saya terus terang, apa yang saya katakan dari tadi itu adalah kenyataan. Saya dari awal nggak berani bermimpi besar, terus terang. Saya hanya anak seorang petani cengkeh, jadi saya dari Singaraja, seorang anak petani cengkeh, tapi akhirnya memutuskan untuk berani kuliah IT dan akhirnya bertemu dengan Pak Putu. Dan dari sana, dari awalnya yang saya hanya bermimpi bisa ganti HP setiap tahun, saya bisa ganti HP setiap bulan di umur saya yang 20 tahun. Ya. Dari sana saya bermimpi lagi, saya ingin punya tanah di pinggir jalan besar gitu. Saya wujudkan, saya ambil 600 meter persegi. Itu juga dapat dari Paras ini, dari internal dan menjalankan bisnisnya Paras. Habis itu saya pindah ke Denpasar, saya memutuskan untuk menetap di Denpasar. Denpasar itu kotanya ya di Bali ya. Saya ambil tanah juga 258 meter persegi di Denpasar. Kurang lebih 1 eman lah gitu. Habis itu saya bangun rumahnya. Habis 1 M juga ternyata kira-kira. Jadi itu semua berkat Paras. Jadi saya sangat bersyukur saya ditemukan oleh Tuhan bersama Paras, bersama Pak Putu dan juga bersama Pak Ibu semua. Dan mudah-mudahan ya saya juga punya mimpi selanjutnya yang lain, Bapak Ibu juga punya mimpi yang lain. Bisa diwujudkan dengan indah dan menyenangkan bersama Paras. Ya, amin. Mungkin sekian, mohon maaf jika saya ada salah kata dan terima kasih saya ucapkan dan nanti mohon Bapak Ibu ikuti pelatihan ini dengan serius karena tujuan kita adalah belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Bapak Dewang.